Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami, Grup PPL SMA Negeri 8 Purworejo yang beranggotakan saya sendiri Siti Barokah, kemudian ada Lutfi Fauzia Utami, Novisa Fitri, dan juga Nur Hamidah Istiqomah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan hasil pekerjaan kami mengenai praktik baik pendidikan inklusif dan isu permasalahan pendidikan inklusif. Penelitian ini bersumber dari studi literatur analisis permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Sumatera Utara dengan autor Aura Periska dan kawan-kawan. Baik, pendidikan inklusif telah dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif telah diterapkan di berbagai kota-kota besar di Indonesia, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan masalah yang dihadapi oleh sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Sumatera Utara, serta upaya penyelesaiannya. Baik, dalam penerapan pendidikan inklusif masih banyak terdapat beragam masalah, seperti mulai dari kekurangan dan jumlah kompetensi guru pembimbing khusus, kesulitan peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran, kemudian kurangnya kesiapan sekolah untuk menjalankan program inklusif, hingga keterbatasan sarana dan prasarana yang belum mendukung kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, rendahnya kerjasama antara sekolah, dinas pendidikan, dan juga orang tua juga menjadi rintangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang efektif. Baik, selanjutnya saya Nur Hamidah Istiqomah akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari studi literatur yang kami dapatkan. Di sini mari kita lihat ada 3 poin utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama adalah apa tujuan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang kedua, apa konsep pendidikan inklusif di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Sini terdapat tujuan pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pendidikan dengan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesamaan dan juga hak dan kesempatan yang sama, yang mana mereka bisa belajar dan berkembang di dalam lingkungan yang terbuka dan juga ramah. Hal ini mencakup anak-anak dengan yang utamanya adalah anak berkebutuhan khusus, kemudian anak dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah, dan juga dari kelompok minoritas. Dalam pendidikan inklusif, keberagaman dipandang sebagai kekayaan yang perlu dihargai, bukan sebagai kemampuan, bukan sebagai hambatan dan juga tantangan, melainkan kekayaan yang harus dihargai. Selain itu, pendidikan inklusif bertujuan untuk mengembangkan potensi semua anak secara optimal dengan menyesuaikan strategi pembelajaran agar dapat menjangkau kebutuhan individu setiap peserta didik. Melalui pendekatan ini, setiap anak diberi ruang untuk tumbuh sesuai dengan kemampuannya tanpa terkecuali. Pendidikan inklusif juga menjadi sarana untuk mendukung kebijakan pendidikan untuk semua atau Education for All yang telah menjadi komitmen nasional dan internasional dalam menjamin akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Dengan menerapkan pendidikan inklusif, Indonesia berupaya membangun sistem pendidikan yang adil, setara, dan responsif terhadap kebutuhan semua peserta didik. Di sini bisa kita simpulkan ada 4 poin
yang menjadi tujuan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama adalah mewujudkan keadilan dalam pendidikan, yang kedua adalah menghargai keberagaman, yang ketiga adalah mengembangkan potensi semua anak secara optimal, dan yang terakhir adalah mendukung kebijakan pendidikan untuk semua, education for all. Selanjutnya adalah konsep pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menjamin akses untuk semua anak untuk belajar bersama dalam satu sistem pendidikan. Ini menekankan bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di lingkungan sekolah reguler. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adaptasi kurikulum dan pembelajaran agar dapat disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Adaptasi ini pastinya akan mencakup penyesuaian materi, metode, media, dan asesmen pembelajaran yang fleksibel dan juga responsif. Selain itu, pendidikan inklusif mensyaratkan terciptanya lingkungan yang mendukung ramah anak, yaitu lingkungan fisik, sosial, dan emosional yang aman, nyaman, serta memberikan rasa diterima bagi semua peserta didik. Dalam konteks ini, peran guru yang inklusif sangatlah penting, yakni guru yang mampu mengakomodasi keberagaman siswa, menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, serta membangun hubungan yang positif dengan seluruh peserta didik. Untuk menjamin keberhasilan yang positif dengan seluruh keberhasilan pendidikan inklusif, diperlukan pula kolaborasi semua pihak, termasuk guru, orang tua, stakeholder, pemerintah, dan juga masyarakat, dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan juga berkelanjutan. Seluruh prinsip pendidikan inklusif ini berpijak pada nilai-nilai hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama atas pendidikan tanpa diskriminasi apapun. Oleh karena itu, pendidikan inklusif bukan hanya pendekatan pedagogis, tapi juga sebagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Di sini bisa kita simpulkan ada 6 poin yang menjadi konsep utama pendidikan inklusif di Indonesia. Konsep pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama adalah akses untuk semua. Yang kedua adalah adaptasi kurikulum dan pembelajaran tentunya. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung dan ramah anak. Yang keempat, peran guru yang inklusif. Yang kelima, kolaborasi semua pihak. Dan yang keenam, berdasarkan hak asasi manusia. Selanjutnya saya Nafisa Fitri akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Yaitu landasan hukum yang ada beberapa landasan hukum yang mengatur pendidikan inklusif. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. UU ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Hal ini menjadi dasar untuk menerapkan pendidikan inklusif agar ABK dapat belajar bersama di sekolah reguler atau sekolah inklusif. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif. Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, termasuk penyediaan guru pendamping khusus atau GPK, adaptasi kurikulum, dan fasilitas pendukung lainnya untuk ABK. Selanjutnya, yang ketiga adalah Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009. Pasal ini menjelaskan definisi dan ruang lingkup pendidikan inklusif, menegaskan pentingnya memberikan akses setara kepada ABK untuk berpartisipasi dalam pendidikan di sekolah reguler. Selanjutnya adalah permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi. Ada 5, yang pertama adalah pendidik, guru, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga manajemen sekolah, yang keempat kurikulum, dan yang kelima adalah proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan masing-masing poin tersebut. Yang pertama, untuk bagian pendidik, banyak guru reguler yang belum memiliki kompetensi khusus untuk mengajar ABK, sehingga mereka kesulitan dalam memahami kebutuhan individu siswa.
siswa. Selain itu, jumlah GPK seringkali tidak memadai dibandingkan dengan jumlah ABK yang ada di sekolah. Yang kedua, peserta didik. ABK sering menghadapi kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan dengan metode konvensional. Mereka membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan diferensiasi untuk mendukung keberhasilan akademik mereka. Yang ketiga, manajemen sekolah. Tidak semua sekolah memiliki kesiapan manajemen untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif. Hal ini termasuk kurangnya perencanaan, pengawasan, dan dukungan bagi guru dan siswa yang terlibat dalam program inklusif ini. Yang keempat, ada poin kurikulum. Kurikulum standar seringkali kurang fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Kurangnya panduan yang komprehensif membuat guru sulit mengadaptasi kurikulum agar relevan dan efektif bagi siswa dengan berbagai kebutuhan. Dan yang terakhir, tentang proses pembelajaran. Tantangan muncul dalam menyediakan metode pembelajaran yang inklusif, seperti menggunakan media atau alat bantu belajar yang sesuai. ABK juga membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memahami konsep, namun jadwal pembelajaran seringkali tidak memadai untuk kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah praktik baik pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama, pelatihan guru dan guru pendamping khusus. Pelatihan rutin yang diberikan kepada guru dan GPK membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pendidikan inklusif dan strategi pengajaran untuk ABK. Hal ini memungkinkan mereka memberikan bimbingan yang lebih efektif. Yang kedua ada adaptasi kurikulum dan pembelajaran diferensiasi. Sekolah yang sukses menjalankan pendidikan inklusif seringkali menerapkan kurikulum yang fleksibel dan berbasis kebutuhan siswa. Pendekatan diferensiasi membantu memastikan bahwa semua siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Yang terakhir adalah keterlibatan komunitas dan orang tua. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam program inklusi membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Orang tua dapat memberikan masukan penting tentang kebutuhan anak mereka. Sementara komunitas dapat berkontribusi dengan memberikan sumber daya tambahan atau dukungan moral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, baik, saya Lutfi Fauzia Utami akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu mengenai contoh penerapan sekolah inklusif di Indonesia. Di sini saya mengambil salah satu sekolah di daerah Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta, yaitu SMA Negeri 1 Wonosari. Dalam praktiknya, sekolah ini menerima siswa tunadaksa dan slow learner dalam sistem inklusi. Kemudian strategi yang digunakan untuk menghadapi siswa siswa berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama menyediakan bantuan akademik individual. Bantuan akademiknya ini berupa adanya tambahan jam bagi siswa yang belum paham terhadap materi yang sudah dijelaskan di kelas. Hal ini dilakukan oleh guru mata pelajaran secara intensif. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan psikolog sekolah dan puskesmas untuk pemantauan berkala. Di SMA Negeri 1 Wonosari ada yang disebut PIKR, yaitu konselor sebaya, di mana konselor sebaya ini berfungsi untuk sebagai wadah siswa yang memiliki masalah seperti perundungan, kemudian dikucilkan atau kesulitan dalam belajar. Kemudian konselor ini bisa menjembatani anak tersebut agar anak tersebut lebih percaya diri dan bisa lebih terhubung dengan dunia. Kemudian yang terakhir adalah komunitas sekolah mendukung secara aktif melalui kegiatan ekstrakurikuler bersama. Jadi dalam hal ini ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Wonosari itu bermacam-macam. Nah, dalam ekstrakurikuler ini tidak hanya mengandalkan ekstrakurikuler fisik, tetapi ada juga yang lain seperti seni. Nah, dalam hal ini anak berkebutuhan khusus bisa mengikuti ekstrakurikuler non fisik atau olahraga, yaitu mengikuti seni. Jadi akan terlibat secara langsung dan menambah nilai dia di sekolah. Kemudian kesimpulannya, pendidikan inklusif yang efektif bukan hanya soal menyatukan ABK ke dalam kelas reguler, tetapi tentang mengubah sistem pendidikan agar mampu menanggapi keragaman siswa.
Praktik baik yang didukung oleh literatur memperlihatkan bahwa pendidikan inklusif adalah secara konkret untuk memenuhi hak antara kebutuhan khusus atas pendidikan yang setara, bermutu, penuh martabat, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan berbagai kebijakan nasional. Tentunya kita sebagai guru nantinya harus siap menerima berbagai keadaan siswa kita, baik itu dengan kebutuhan khusus seperti slow learner, mungkin low vision. Kita harus siap menghadapi itu dan kita harus membekali diri kita dengan teori-teori yang nantinya bisa diterapkan ketika menjadi guru. Demikian presentasi dari kelompok PPL SMP 8 Purworejo. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.